Halo guys, kembali lagi di channel HP Baik. Langsung aja di video kali ini aku mau bikin video compare perbandingan antara Infinix Note 40 versus Tecno Spark 20 Pro Plus. Kira-kira kedua HP ini kalau diversusin lebih worth it yang mana sih buat dibeli? Apalagi HP ini tuh harganya bisa dibilang ya mirip-mirip aja ya, sekelas di kelas 2 jutaan. Waktu aku beli harganya sama-sama di 2,8 jutaan. Tapi sekarang harganya lagi turun guys. Kalau aku cek di TikTok malah parah banget harganya. Infinix Note 40 cuman 2 juta kecil aja, sedangkan Tecno ini 2,3 juta. Nah, buat kalian yang mau beli HP baru juga bisa mampir di TikTokku, di situ ada keranjang kuning, kalian bisa check out. Biasanya aku beli HP juga di TikTok guys, karena harganya lebih sering diskon atau promo. Kembali lagi ke sini, kira-kira mana sih yang lebih enak buat dibeli, lebih rekomen, dan bedanya sejauh apa nih kedua HP? Langsung aja kita mulai compare-nya guys. Oke, yang pertama aku akan bandingkan dari segi desain dan bodinya. Ya, kalau ngomongin desain dan body, HP ini sih bisa dibilang beda banget ya. Infinix Note 40 punya desain modelan frame yang mengkotak kayak HP zaman sekarang, sedangkan Tecno ini melengkung tepinya. Kalau dari pandanganku sih aku lebih suka desain di Tecno karena punya ciri khas dengan model kamera yang ngebulet kayak gini, sedangkan Infinix itu agak mengkotak itu. Ini lumayan banyak lah modelan kamera kayak gini guys. Sebenarnya Infinix Note 40 yang lagi aku pegang ini warnanya juga keren banget, apalagi bisa berubah-ubah gitu. Tapi tetap aja kalau di-compare aku rasanya lebih suka di Tecno guys. Apalagi Tecno bodinya juga enak banget, lebih tipis sama lebih ringan guys. Beratnya cuma 178 gram sedangkan Infinix 190 gram. Jadi lebih berat. Untuk pegangan lebih enak di Tecno, nggak gampang pegel tangan, sama frame-nya yang melengkung juga tidak begitu kasar banget di tangan, feel grip-nya enak. Kalau Infinix ini agak terlalu kaku, dipegang kurang nyaman. Selanjutnya yang kedua, pada bagian layarnya. Kedua HP ini sebenarnya layarnya udah sama-sama keren dan bagus guys. Udah dari AMOLED. Ukuran layarnya juga sama 6,78 inci. Modelan kamera depannya juga sama-sama sudah punch hole, titik tuh ngebulat. Resolusinya udah sama-sama, kerapatannya sama, refresh rate-nya juga sama-sama 120 Hz. Sebenarnya banyak kesamaan, tapi yang ngebedain di kedua HP ini jelas ya. Kalau Tecno punya modelan layar yang sudah melengkung tepinya. Jadi berasa kayak HP mahal nggak sih? Yang kalau di Samsung ya Samsung seri S dulu tuh, zaman-zamannya layar melengkung. Ini keren banget. Dilihat tuh berasa kayak bukan HP 2 jutaan. Kalau Infinix sebenarnya bagus, bezelnya juga tipis banget, simetris gitu, tapi layarnya masih datar. Cuman untuk kecerahan layarnya, Infinix itu punya spek lebih tinggi, 1300 maksimal. Kalau Tecno cuman 1000 nits aja. Tapi kalau aku compare di luar ruangan, bedanya nggak begitu kerasa. Bahkan yang aku lihat di sini kok kayak sama-sama aja ya. Sedangkan Tecno ada kelebihan pada bagian Corning Gorilla Glass-nya udah Corning Gorilla Glass 5. Sedangkan Infinix di sini nggak ada keterangannya, cuman Corning Gorilla Glass doang. Yang pasti ini untuk pemakaianku juga agak sedikit lecet. Mungkin bukan Corning Gorilla Glass yang spek tinggi gitu. Kemarin sempat kebaret tuh agak lecet dikit guys pada bagian atasnya, layarnya tuh. Kalau fitur yang lain kayak fingerprint di depan layar udah sama-sama punya, always on display juga sama-sama punya. Selanjutnya yang ketiga pada bagian performanya. Kedua HP ini kalau aku bilang sih performanya aku susah banget ngebedainnya guys, karena memang punya chipset yang sama yaitu Helio G99, RAM-nya 8 GB, internal 256 GB, tipe memorinya juga sama-sama sudah UFS. Untuk skor Antutu memang di sini sedikit lebih tinggi di Tecno, tapi ini cuma angka doang guys. Dalam keseharian sama sekali aku nggak ngerasain perbedaan yang mencolok. Buat multitasking udah sama-sama kenceng, buat perpindahan aplikasi kayak gitu sat-set aja, nggak ada ngerasain lemot guys. Dan aku ngerasain mana nggak ada yang lebih kenceng gitu guys, sama-sama aja lah. Cuman kalau buat main game Mobile Legends, di sini ada perbedaan settingan grafis. Infinix mentok di Super Ultra, sedangkan Tecno bisa Ultra Ultra grafis sama frame rate-nya, guys. Tapi kalau dalam keseharian aku biasanya pakai buat main game lama-lama sih grafis nggak dimentokin ya guys ya. Jadi aku kurang bisa ngebedain mana yang lebih enak. Intinya udah sama-sama lancar. Sedangkan untuk game PUBG di sini settingan grafisnya mentok sama-sama aja, HDHack atau Balance Ultra. Sudah sama-sama punya fitur gyroscope yang hardware. Jadi kalau dipakai tuh nggak delay-delay. Untuk performa ngejalanin PUBG di sini juga aku ngerasain sama-sama enak aja. Terus selanjutnya untuk main PUBG. Kedua HP ini lagi-lagi ngejalanin PUBG juga masih bisa dengan settingan grafis rendah, FPS di 30 atau kadang-kadang di 45 FPS juga bisa. Lagi-lagi di Genshin Impact juga aku ngerasain performa yang sama ya. Untuk suhunya juga aku ngerasain mirip-mirip aja, nggak ada yang lebih panas atau lebih adem gitu.
mirip-mirip aja guys. Tapi untuk gaming-gaming kayak gini, ada fitur yang ngebantu banget di Infinix yang tidak ada di Tecno, yaitu bypass charging. Ya, Tecno nggak punya guys, Infinix ada tuh, bisa dicolok, bypass chargingnya aktifin, itu listrik dari chargernya dipakai langsung di HP-nya, nggak masuk ke baterai dulu. Jadi nggak bikin baterai kembung lah istilah kasarnya gitu guys. Ya ini lebih enak daripada pakai HP biasa, ngecas sambil dipakai tuh, aduh panas. Kalau ini bisa tuh. Selanjutnya yang keempat pada bagian kameranya. Untuk kamera lagi-lagi nih speknya juga mirip banget guys. Kamera belakang, kamera utama 108 megapiksel. Kamera tambahannya cuman kamera AI sama potret atau makro gitu, bukan ultrawide lah intinya. Dan kamera depannya sama-sama di 32 megapiksel. Tapi di kamera depan ada sedikit perbedaan. Kalau Tecno punya LED flash di kamera depan, sedangkan Infinix belum punya. Nah, kalau kualitas fotonya dalam keseharian buat ngejepret, ini aku ngerasain udah sama-sama bagus, tapi ada perbedaan pada karakter warnanya. Kalau Infinix itu kadang-kadang cenderung agak kehijauan. Kadang-kadang lebih bagus ya, warnanya lebih padat gitu. Kalau Tecno kadang-kadang warnanya kurang padat atau agak flat gitu warnanya guys. Ini jatuhnya pada selera sih guys. Kadang aku lebih suka foto di Infinix, kadang lebih suka foto di Tecno gitu. Apalagi buat foto di malam hari. Mode malamnya itu random banget. Infinix bisa dapetin foto yang lebih terang waktu di pencahayaan yang benar-benar minim. Tapi kadang-kadang Tecno juga bisa dapetin gambar yang lebih terang. Aku sampai bingung guys, ini bagus yang mana gitu. Karena memang kadang-kadang bagus di Infinix, kadang-kadang bagus di Tecno. Tapi kalau aku perhatikan jepretan dari Tecno itu lumayan stabil dari siang sampai malam guys. Kalau kamera depan aku lebih suka di Tecno guys. Gambarnya lebih natural aja di warna kulit. Kalau Infinix cenderung agak ke hijaunya tuh terlalu banyak atau merah-merah gitu. Sama Tecno di foto membelakangi cahaya, HDR-nya gitu lebih oke. Sama gambarnya kalau aku perhatikan lebih tajam dikit, lebih fokus gitu. Sedangkan untuk foto selfie di tempat yang agak gelap atau gelap-gelap sekalian, ya Tecno lebih enak karena punya LED flash di kamera depan tuh. Gambarnya jadi terang karena ada cahaya. Sedangkan Infinix ya belum punya gitu guys. Sedangkan perekaman video ini resolusinya sama persis, bisa sampai 2K 1080p 60 fps atau diturunin tuh pokoknya sama banget. Dan di sini aku cobainnya di 1080p 30 fps karena bisa ngaktifin stabilisasi. Kalau aku perhatikan dari segi perekaman videonya, aku sedikit lebih suka di Tecno guys. Gambarnya lebih tajam, warnanya juga lebih apa adanya gitu. Lagi-lagi Infinix kadang-kadang gambarnya terlalu agak ke hijau atau merah gini warnanya guys. Tapi buat orang yang suka karakter kayak gini mungkin lebih suka di Infinix ya. Cuman pribadiku lebih suka di Tecno. Terutama kamera depan. Ini kerasa banget sih. Tecno bisa dapetin gambar yang sedikit lebih tajam dibanding Infinix yang kadang-kadang fokusnya itu kurang tajam gitu. Selanjutnya yang kelima pada bagian fitur-fiturnya. Untuk fitur ini sih lumayan telak, lebih enak di Infinix. Infinix punya fitur di bagian bodinya aja wireless charging yang bisa ditempel-tempel tuh. Dan ini enak banget, udah berasa kayak HP mahal, bisa dicas wireless. Ini super keren banget untuk HP 2 juta guys, gokil sih. Sedangkan Tecno ya belum punya. Infinix untuk main game juga lumayan enak karena sudah punya fitur bypass charging tadi tuh, bisa main game sambil ngecas. Terus Infinix juga punya fitur tambahan yang lumayan lucu guys. Ini di bagian LED flash nih tengah-tengah bisa nyala. Ini namanya Halo Light. Iya, ini enak banget buat notifikasi tuh guys. Bisa nyala-nyala tuh. Kayak buat charging ataupun notifikasi masuk dari aplikasi. Bisa di setting-setting lah. Selanjutnya yang keenam pada bagian speakernya guys. Untuk speaker kedua HP ini sebenarnya sama-sama stereo guys. Ada dua di bagian bawah sama di bagian atas. Cuman karena Infinix udah join sama JBL tuh guys. Sedangkan Tecno belum join sama siapapun, cuman ya stereo speaker aja biasa gitu. Apakah itu ngaruh? Ternyata ngaruh guys. Kalau kita perhatikan suaranya memang lebih power di Infinix. Terutama pada bagian bass atau suaranya tuh lebih padat aja gitu guys. Kalau Tecno ya standar aja gitu. Mungkin lebih jelasnya coba deh kalian perhatikan sampel speakernya berikut ini.
Selanjutnya yang ketujuh, ini yang terakhir guys, pada bagian baterai dan chargingnya. Kedua HP ini sama-sama punya baterai berkapasitas 5000 mAh. Cuman untuk daya tahannya, ini aku ngerasain sedikit lebih awet di Infinix Note 40. Untuk pemakaian sama-sama pakai jaringan data guys, bukan pakai WiFi. Aku pakai dari baterai 100% ke 10%, Infinix bisa dapat screen on time 7 jam 9 menit. Sedangkan Tecno cuman 6 jam 33 menit guys. Jadi memang untuk baterai lebih awet di Infinix. Untuk chargingnya juga ada perbedaan. Infinix punya charger 45 watt, sedangkan Tecno cuma 33 watt. Di sini ada perbedaan waktu ngecas. Infinix ngecas dari baterai 10% ke 100% cuman butuh waktu 58 menit, sedangkan Tecno sama-sama dari 10% ke 100% butuh waktu 1 jam 16 menit. Jadi ngecasnya memang ya guys ya, lebih kenceng di Infinix. Oke guys, mungkin segitu doang perbandingan antara Infinix Note 40 versus Tecno Spark 20 Pro Plus. Jadi kedua HP ini sebenarnya HP yang mantep banget guys untuk kelasnya di 2 jutaan speknya kayak gini. Tapi kalau khusus membandingkan kedua HP ini itu ada plus minusnya guys. Infinix punya kelebihan sendiri kayak dari harganya aja sering promo tuh, harganya bahkan lebih murah sekarang udah menyentuh di 2 juta aja. Kalau ngomongin HP-nya sendiri, Infinix punya kelebihan dibanding Tecno pada bagian fitur-fiturnya lebih banyak. Wireless charging tuh keren banget, speakernya lebih enak, bassnya kayak lebih dapat gitu feel-nya, baterainya lebih awet, chargingnya juga lebih kenceng. Sedangkan Tecno punya kelebihan dibanding Infinix pada bagian desain dan bodinya yang berasa lebih mewah, elegan, sama ya enak dipegang gitu, tipis. Punya layar yang lebih keren, melengkung gitu ya, meskipun speknya mirip-mirip aja. Sama Tecno kualitas kameranya menurut aku lebih enak lah buat foto-foto ataupun buat video. Jadi kalau ditanya mana yang lebih worth it, lagi-lagi ini tergantung pada kita beli HP tuh butuhnya HP yang kayak gimana gitu. Soalnya HP ini sama-sama bagus speknya guys, tapi kayak lebih condong kalau Tecno ini ya desainnya keren gitu. Kalau Infinix ya ini dipakai udah lumayan all rounded gitu, fiturnya banyak. Kira-kira kayak gitulah. Kalau kalian sendiri lebih pilih yang mana? Coba deh komen. Videonya sekian aja dulu, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye guys. Waduh galau nih asli, pilih kedua HP ini.